Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pemirsa TVN Ulingi, alhamdulillah kita bisa kembali bersama di talk show Mampir Ngumpi. Kesempatan kali ini kita bersama dengan Rumah Sakit Umum Anisa di Kabupaten Blitar ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita ada di salah satu ruangan yang juga merupakan gacuannya di Anissa juga. Di sini kita akan ngulik bersama. Kita sudah ketemu dengan Bu Dokter yang cantik. Kalau ganteng tidak wanita. Ya. Kita bersama dengan beliau ada Ibu Dokter Novita Prativi. Selamat siang, karena ini syutingnya siang ya. Jadi saya ucapkan selamat siang Dokter Vita. Selamat siang Bapak Adi. Selalu sehat selalu. Amin, iya sehat. Alhamdulillah. Dokter gigi berarti giginya harus sehat. Yeah. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama untuk mengicipi, ya, kita minum sejenak, mampir ngumpi di RSU Anissa di Poli Gigi ini karena ada sebuah informasi yang harus kami sampaikan kepada seluruh hadirin dan juga pemirsa TVNO dimanapun berada terkait dengan gigi. Spesifikasinya kita akan bahas tentang karang gigi. Nah, apa sih sebenarnya karang gigi? Kalau batu karang biasanya sudah banyak dilihat oleh kaum-kaum muda yang suka cari sunset vibes di pinggir pantai, ya katanya masalahnya tidak sebesar batu karang tapi ngelune sebesar ombak lautan ya. Nah, ini kita akan bersama-sama mempelajari dan juga mengikuti informasi dari beliau terkait dengan karang gigi dan sebenarnya nanti seberapa berpengaruhnya kepada kesehatan kita. Monggo dokter. Ya, terima kasih untuk Bapak Adi. Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan dan waktu. Saya mewakili dari Rumah Sakit Umum Anissa ingin menjelaskan lebih dalam tentang karang gigi. Jadi sebenarnya pada bagian dari mulut manusia itu ada gigi. Nah, si gigi ini adalah bagian yang paling kuat sebenarnya kalau umpamanya dibandingkan dengan bagian-bagian lain. Makanya sering dijadikan patokan umpamanya kalau ada kejadian kebakaran ataupun kejadian mayat yang sudah membusuk, gigi itu yang dicari biasanya. Nah, jadi dia itu memang lebih kuat sebenarnya. Jadi kalau umpamanya giginya itu sudah keropos, jadi di bagian-bagian gigi itu kan ada berlayar-layar. Bagian luarnya itu ada namanya enamel. Itu yang paling kuat. Lalu di bagian bawahnya gigi itu ada namanya uh, dentin. Dentin itu lebih apa ya? Tidak terlalu kuat daripada enamel. Enamelnya yang lebih kuat. Kalau dentin itu bentuknya dia rongga-rongga, makanya dia tidak terlalu kuat. Sedangkan kalau umpamanya enamel dia lebih kuat, dia lebih opak, lebih padat gitu. Nah, setelah ada enamel, dentin, terus juga ada ruang pulpa. Di situ ada saraf-saraf. Makanya ketika giginya berlubang, sudah sampai katakanlah namanya sudah berlubang, dentinnya karena sudah berongga, otomatis kan kerasa, umpamanya ada sensasi manis, ada sensasi dingin, kerasa saraf-saraf yang di rongga pulpa itu merespon dari makanan-makanan yang tadi itu, sehingga dia akan terasa nyeri, karena saraf-sarafnya ada di bagian di bawah si dentin itu. Terus juga ada sementum yang melindungi di bagian akar gigi. Nah, lalu ada gusi itu sendiri. Nah, di sini kan kita membahas tentang karang gigi. Karang gigi itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih kita harus lebih perhatian gitu ya? Jadi karang gigi itu adalah lapisan keras yang terbentuk dari sisa-sisa makanan, dari bakteri itu sendiri, yang dia itu mengeras. Jadi sisa-sisa makanan itu biasa itu disebut plak gigi.
plak gigi. Ya, plak gigi itu masih bisa hilang kalau umpamanya kita lakukan penggosokan gigi. Nah, plak gigi itu terdiri dari sisa-sisa makanan tadi, terus ada bakterinya, terus juga ada protein dari hasil dari bakteri itu sendiri. Nah, dia menempel berupa lapisan tipis di seluruh permukaan gigi. Lapisan tipis ini sebenarnya bisa hilang kalau umpamanya kita melakukan gosok gigi. Jadi begitu. Nempelnya itu keras enggak, Dok? Dia itu Plak itu. kalau plak gigi itu tidak keras. Jadi ketika dia masih berbentuk plak gigi itu seperti lapisan tipis berwarna putih ataupun bisa kayak transparan begitu. Nah, ketika dia mengeras, nah itu disebut karang Sekarang. gigi. Ya, makanya plak gigi yang mengeras itu disebut karang gigi. Kalau mohon maaf, ini biasanya teman-teman itu ada yang mungkin bangun tidur belum sikat gigi sampai siang. Nah, Kemudian mohon maaf, biasanya tuh kalau giginya digeser seret gitu ya, nah, digarit, ada putih-putih ya, itu plak. ya itu namanya Oh. plak gigi. Kalau dalam dunia medis itu namanya plak gigi. Jadi lapisan yang tipis, biofilm lapisan tipis itu bisa dihilangkan dengan cara menggesek seperti itu atau dengan sikat gigi digosok itu. Nah, jadi biasanya pembentukannya menuju ke karang gigi itu butuh waktu, nggak serta-merta 1 hari langsung jadi karang gigi mengeras, tidak. Biasanya kurang lebih 14 hari dia terjadi pengerasan, lalu terbentuklah karang gigi itu. Plak itu kalau teman-teman santri Iya, membuat istilah biasanya itu mohon maaf ya iya, tapi budal iya, gitu ya. Itu udah ketika mungkin giginya agak tebal ya, iya. kemudian itu digarit gini, ada di kuku kemudian dijilat lagi, ditelan lagi biasanya. Mohon maaf ini. Itu berdasarkan cerita santri dan saya sendiri gitu ya. Itu biasanya gitu. Lalu putih gitu ya. Iya, Oh, itu plak dia itu ya. itu plak. Itu awal mulanya terbentuknya karang gigi itu dari plak itu. Karena dari sisa-sisa makanan tadi tidak dibersihkan, terus tertempel. Dia kan bentukannya lengket seperti itu kan Hmm. ya. Hmm. Nah, dia tertempel di permukaan giginya. Gitu. Oh, jadi plak itu prosesnya berapa lama biasanya, Dok? Akhirnya menjadi karang gigi. Prosesnya kalau umpamanya tidak dilakukan pembersihan, Hmm. ya sekitaran 14 hari. Itu akan terklasifikasi kalau namanya di kedokteran gigi ya. Jadi mengeras menjadi karang gigi. Gitu. Kalau sudah jadi karang gigi itu ciri-cirinya seperti apa? Jadi kalau umpamanya sudah bentukan karang gigi, dia itu berwarnanya tuh lebih pekat ya. Kalau tadi plaknya kan warnanya transparan sampai ke putih, kalau karang gigi itu ada yang putih sampai ke hitam, ada yang sampai hitam-hitam hijau kayak gitu bisa. Seperti kayak apa ya? Kayak batu begitu loh warnanya Hmm. ya. Terus biasanya tuh karang gigi itu ada dua, ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Maksudnya di atas itu bagian gigi, dia di atasnya bisa kita lihat Hmm. nempelnya. Sedangkan di bawah itu masuk ke dalam gusinya begitu. Masuk ke dalam gusinya. Iya, kalau karang gigi menumplak gigi menumpuk terus karang gigi jadi karang gigi dia bisa masuk ke dalam. Nah, itu yang akan mengganggu kesehatan rongga mulutnya. Bisa saja giginya paling parah itu goyang sampai harus dicabut gitu. Apakah plak gigi ini bisa kita bersihkan sendiri atau memang harus harus perawatan khusus? Ya, jadi untuk pencegahan karang gigi itu sebenarnya kita harus memotong kompasnya dari si plak gigi ini. Jadi plak giginya harus dibersihkan supaya dia tidak terklasifikasi atau tidak mengeras menjadi karang gigi. Hmm. Jadi cara membersihkannya yang pertama itu adalah dengan cara menggosok gigi pasti. Dan diusahakan menggosok gigi dengan cara yang benar, itu 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Setelah sarapan. Iya, Oh, kebanyakan malah kita itu menggosok gigi ketika mandi ya, jadi betul. sebelum sarapan. Sedangkan yang yang benar adalah setelah sarapan begitu. Tapi harus dijeda dulu, umpamanya sarapan jam 6 ya setengah 6 gitu kita gosok gigi. Karena rongga mulut kita ketika kita makan makanan yang manis, asam ataupun sebagainya, dia rongga mulutnya akan menurun pH-nya jadi asam. Nah, itu
yang disuka sama bakteri biasanya. Eh, jadi keadaan rongga mulut yang asam itu akan menyebabkan bakterinya berkembang biak gitu ibaratnya. Oh, Ya, jadi justru sikat gigi itu sebelum apa? setelah Setelah sarapan sarapan. ya. Dan Kemudian untuk sikat giginya itu sendiri untuk mencegah daripada nanti karang gigi dan membersihkan plak ya, itu apakah ada caranya khusus ya. atau mungkin pemilihan sikatnya juga khusus? Ya. Jadi untuk sikat giginya diusahakan giginya yang kecil ujungnya, maksudnya kepala giginya yang Kepalanya. kecil supaya dia bisa menjangkau ke area yang paling dalam. Jadi kan rata-rata terjadi karang giginya itu di bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau oleh sikat gigi. Terus setelah kita memilih kepala sikat giginya yang kecil supaya bisa menjangkau, bulu-bulunya juga bisa diperhatikan yang halus supaya bisa menjangkau di bagian sela-sela gigi-giginya itu supaya bisa masuk dan mengambil sisa-sisa makanan. Terus juga pasta gigi juga perlu diperhatikan yang menggunakan fluoride. Jadi kadang kita tuh asal aja pakai sikat gigi, tapi kita nggak tahu kandungannya ini benar-benar bagus apa enggak buat gigi kita. Nah, kandungan fluoride itu bagus untuk gigi karena umpamanya seandainya giginya itu eh, apa ya, bagian giginya itu luruh, si fluoride ini bisa mengembalikan kembali si bagian giginya. Jadi Hmm. dia bisa membuat giginya tuh kuat lagi gitu. Oh. Terus untuk pasta gigi, terus juga sikat gigi juga harus diganti berkala. Jangan Hmm. setahun sekali itu. Betul, betul, betul. Kadang kita lupa untuk mengganti alat pembersih gigi kita gitu loh. Padahal itu tuh juga penting. Takutnya nanti jadi sarang kumannya Kuman. gitu di situ. Biasanya 3 bulan sekali atau sebelum 3 bulan tapi sudah dilihat sikat-sikatnya sudah mulai agak mencar-mencar gitu ya, Hmm. ya mohon diganti gitu. Oh iya, biasanya kalau Ya, belum sampai hampir habis gitu, iya, nggak diganti-ganti. iya sayang ya, Ya. biasanya gitu. Ya, Oke. terus habis itu untuk sela-sela gigi bisa menggunakan uh, namanya dental floss atau bukan tali apa ya, dental floss itu untuk di bagian sela-sela gigi. Jadi itu khusus untuk membersihkan bagian sela-sela gigi. Benang, seperti Iya benang gitu. benang, ya benang gigi. Bentukannya ada yang benang, benar-benar benang kayak gitu. Ada yang bentukan seperti apa ya, kayak model eh, bukan sikat gigi juga. Dia bentukannya kayak senar, kayak model panahan gitu. Oh, Iya, busur, iya busur kayak panah. bentukan kayak gitu. Hmm. Jadi ada plastiknya, terus ada senarnya di sini gitu. Iya, Itu iya, betul. lebih mudah. Ya. Nah, Saya itu. pernah nemuin itu di sebuah restoran Iya, ada. Jadi tusuk giginya, ada tusuk iya. gigi seret gitu, ada Ada bentuk benangnya. busurnya, ada Iya, benangnya. ya itu benar. Itu jadi di ujungnya bisa buat nusuk nusuk di sela-selanya, Hmm. di yang bagian benangnya itu bisa dimasukkan di bagian antara gigi itu, dimasukkan Hmm. terus ditarik caranya. Oh. Itu. Terus juga kalau perlu bisa menggunakan obat kumur kalau memang diperlukan. Tapi apakah obat kumur itu bisa menggantikan sikat gigi, dok? Oh, tentu tidak. Jadi yang paling utama itu memang harus sikat gigi ya. Untuk menghilangkan plak itu. Karena kalau umpamanya kita tidak sikat gigi, terus kita pakai obat kumur, malah nempel gitu. Jadi Hmm. bakterinya juga nempel gitu. Sama kayak baju kalau nggak dicuci terus kita setrika gitu seakan-akan. Jadi kan Iya, malah iya, iya. nempel gitu. Kita kasih pengharum gitu nempel. Jadi tetap aja nggak bersih gitu. Tetap aja nggak Iya. bersih. Gitu. Ya memang utamanya harus sikat gigi itu. Kemudian karang gigi ini apakah segala level usia bisa terjangkit atau mungkin apakah hanya dewasa aja atau mungkin dari anak-anak itu sudah sering terjadi karang gigi? Jadi karang gigi ini tidak mengenal usia. Karena kalau kita lihat dari perjalanan pembentukan karang gigi itu kan adanya plak tadi, Hmm. terus terakumulasi,
terus bertambah, terus dia akan mengeras jadi karang gigi. Jadi ketika anak-anak pun kalau umpamanya tidak dibersihkan rongga mulutnya, terjadi sisa makanan, terus menumpuk, ya lambat laun kalau nggak dibersihkan ya akan jadi karang gigi itu. Begitu. Itu dilema memang. Kalau punya balita kan Iya, agak sulit diajari sikat sikat gigi. gigi. Nah, itu kan banyak kendala di situ. Berarti harus Iya. langsung ke ahlinya ya, Dok ya. Iya, bisa konsultasi ke dokter gigi, karena kan dokter gigi juga ada bagian-bagiannya juga ya, gitu. Ada spesialis anak, kalau memang yang umum tidak bisa gitu. Atau sebenarnya dari kita, dari orang Ya. tua itu bisa mengajarkan. Ibaratnya kan anak itu kan ngikuti orang tuanya. Jadi kita ajak untuk sikat gigi bareng. Nggak cuma menyuruh, kadang orang tua cuma menyuruh aja. Jadi anaknya nggak tahu gimana cara yang benar. Atau kita cuma lihat, oh udah sikat gigi. Tapi padahal kita nggak tahu benar apa enggak. Kan sikat gigi yang benar juga harus meliputi semua rongga mulut itu. Gigi, semua permukaan giginya harus terkena sikat giginya. Jadi bagian belakang pun harus disikat gitu. Hmm. Kadang cuma depannya aja atau bagian atasnya enggak gitu kan. Pokoknya asal sikat Betul. gigi gitu. Nggih, nggih, nggih. Tuh. Berarti anak-anak satu dalam parenting itu juga harus Ya. diajari. Kemudian biasanya kalau ada yang sampai parah gitu, yang gigis istilah Iya, Jawa gigis, itu bisa mungkin indikasi karang giginya juga banyak. Seperti itu. jadi kan kalau umpamanya gigi berlubang itu termasuk penyakit rongga mulut ya. Itu salah satunya memang karena ada bakteri itu yang menginfeksi sehingga masuk ke dalam berlubang jadi si gigis itu. Hmm. Banyak faktor, bisa juga karena dia minum susu nggak dibersihkan, kan itu juga Hmm. makanan-makanan yang lengket, terus juga manis, itu juga suka bakterinya. Jadi dia nempel di permukaan itu sehingga menyebabkan gigis tadi atau kalau di kedokteran namanya karies, gigi Hmm. berlubang. Nah, apakah selalu orang karang gigi sama gigi berlubang itu pasti? Maksudnya gigi berlubang itu pasti karang gigi? Nggak selalu, Hmm. tapi itu pasti ada gitu. Kalau Oh, memang nggak dibersihkan berkala, berkala. ya pasti ada gitu loh. Tapi kalau memang dari membersihkannya, umpamanya sikat giginya udah benar caranya, ya kemungkinan terbentuknya karang gigi itu lebih sedikit daripada yang um, tidak membersihkannya dengan benar gitu. Berarti setidaknya standarnya untuk bagi anak-anak ini kita Ya, ke anak-anak kecil dulu, balita, usia PAUD dan sebagainya itu karena pasti kan sering giginya kan bermasalah, iya, sulit gosok gigi. Berarti harus ada pemeriksaan yang berkala dengan istilahnya dokter gigi juga iya. ya. Berapa berkalanya biasanya, Dok? Oke. Jadi untuk pemeriksaan berkala sebenarnya untuk periksa rutin itu 6 bulan sekali. Kalau tidak ada keluhan. Tapi kalau umpamanya ada keluhan, nggak usah nunggu 6 bulan baru periksa gitu. Jadi ya diusahakan saat umpamanya kok ini anak saya kayaknya giginya kok ada putih-putihnya atau kok nggak kayak anak lain gitu. Diperiksain aja gitu kan nanti kan dapat pengetahuan ya oh ini nggak apa-apa ini apa gitu. Terus juga eh, biasanya untuk anak-anak itu lebih banyak lebih baik sedini mungkin karena kalau umpamanya ketika ada keluhan baru di bawah otomatis anaknya itu belum mengenal gitu. Dia takut duluan. Karena pasti anak-anak itu butuh waktu untuk pengenalan gitu loh ke pemeriksaan giginya. Jadi biasanya kunjungan pertama itu belum bisa apa-apa biasanya. Pasti ada nangis-nangisnya dulu. Karena Nah, takut. iya. Nah, kasihan kalau ketika dibawa ketika sudah ada keluhan harusnya udahnya kita bersihkan gitu ya rongga mulutnya nggak bisa dia malah trauma nggak mau lagi nah itu jadi sebelum ada keluhan dibawa sedini mungkin gitu kalau udah bisa diajak ngobrol bawa aja kita mau lihat giginya kita mau periksa giginya gitu jadi biar anaknya mengenal oh ternyata nggak apa ya ke dokter gigi kadang kan ditakut-takutin nanti Betul. disuntik nanti dicabut gitu kan Ya, betul. kasihan gitu Kalau nanti pemirsa yang
ngikuti channel kita ini mungkin keluarganya ingin periksa, bisa di RSU Anissa jadwalnya, Dok? Oh iya, Mungkin. bisa. Jadi untuk jadwal saya di Rumah Sakit Umum Anissa ini itu setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu. Untuk Kamis dan Jumat itu setiap jam 3 sampai jam 5. Sedangkan untuk hari Sabtu itu jam 9 sampai jam 11. Dicatat ya, mas-mas sama bapak-bapak yang mau periksa ya. Nah, ini Ya, kalau kalau mungkin ke sini tidak hanya anak-anak ini, yang ngantarkan bapak-bapak aja ya, atau kakaknya yang cowok-cowok bisa ketemu dengan dokter cantik gini ya. ya. Bisa konsultasi ke saya. Betul. Kemudian Dok, terkait dengan gigi ini juga, selain tadi udah tips memilih sikat gigi sampai ke pasta gigi dan juga sebagainya, biasanya kita itu punya kendala, mungkin kalau giginya ada yang sudah agak renggang atau mungkin berlubang dan sebagainya, itu sebenarnya untuk mengatasi istilahnya sisa-sisa makanan, itu yang baik itu dengan tusuk gigi yang kadang ada yang dari bambu atau biting gitu ya. Nah, ataukah dengan benang Iya, seperti yang jenengan sampaikan tadi kan ada benang juga yang bisa kita cari di rumah. iya. Jadi sebenarnya yang lebih dianjurkan itu menggunakan benang gigi. Dan bahannya sudah jelas ya. Kalau umpamanya kita menggunakan tusuk gigi, takutnya apalagi kalau bahannya dari kayu, takutnya serpian-serpian kayu malah masuk melukai si Oh, gusinya. nancep gitu ya. Iya, malah nanti terjadi peradangan lagi di gusinya. Kan menambah masalah, bukan Betul, betul, betul. memberikan solusi gitu. Jadi memang yang direkomendasikan itu menggunakan benang gigi. Jadi banyak sekarang dijual di marketplace, bisa dicari bebas untuk benang gigi. Jadi bisa Oh, digunakan. benang gitu nggih. Iya. Karena saya juga termasuk efektif kalau pakai benang gitu. Iya, Habis makan bebek makanya. goreng, Iya nah, kan saya masuk-masuk nasi gitu. padang, nah itu kok Iya, lebih 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 asik. Bahkan iya. dalam Islam pun Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya bahwa buanglah sisa-sisa makanan di gigimu karena perbuatan itu adalah kebersihan dan kebersihan itu mengajak atau mengiring kepada iman. Iya. Nah, jadi memang juga anjuran bersihkan gigi. Setidaknya kalau kita mungkin sholat atau baca Iya. Quran, kemudian giginya tidak bersih, itu terganggu sekali. Iya. Apalagi kalau plaknya sampai tebel itu. Wah, Iya, benar. apakah karang gigi pengaruh kepada bau mulut juga, Dok? Iya, jadi karena gigi itu juga mempengaruhi bau mulut ya. Apalagi kalau umpamanya plak giginya itu karang giginya banyak. Jadi itu otomatis makanan-makanan nempel terus. Hmm. Jadi bau mulut juga bisa bersumber dari karang gigi itu sendiri. Wah, luar biasa sekali. Ini pengetahuan ini banyak manfaatnya, terutama Iya, yang punya anak-anak di usia PAUD agar sejak dini sudah ya, dilatih terkait dengan karang gigi ini. Kalau udah dewasa, wah kan kebanyakan kalau apalagi udah tua giginya udah assalamualaikum satu persatu gitu ya. Gini. iya. Wah, dokter kalau boleh tahu ini saya melihat biografinya usianya ini belum mencapai kepala tiga loh ini ya para pemirsa ini. Yuk antarkan anak-anak Anda, bapak-bapak ya, untuk periksa rutin gigi ke sini ya, 6 bulan ya. Di usia yang sangat muda ini dok, masih 28 tahun. Iya, Wah ini gimana perasaannya menjadi seorang dokter gigi? alhamdulillah. Alhamdulillah diberi kepercayaan, diberi apa ya? Diberi ya kepercayaan untuk jadi dokter gigi. Hmm, luar biasa sih perasaannya. Tapi yang lebih luar biasa memang harus apa ya? Tanggung jawabnya kan punya ilmu, berarti harus disebarkan ilmunya. Tapi kalau bisa bermanfaat untuk orang-orang yang di sekitar itu lebih luar biasa lagi. Kemudian di pendidikan dokter gigi itu gimana sih dok? Nanti praktek dulu tuh waktu sekolah prakteknya pakai gigi apa itu? Jadi kalau dulu itu ya kan eh, dia ada S1-nya terus Mm-mm. ada koasnya gitu. Kok Kalau Asia? S1 itu kayak kuliah biasa ya materi-materi biasa, praktikum biasa. Terus nanti pas di koasnya itu baru ke pasien yang sebenarnya. Jadi
ada list-list apa aja yang harus dikerjakan. Umpamanya kita cari pasien yang giginya berlubang di bagian depan, bagian belakang, gitu, bagian samping gitu. Hmm. Sudah ada apa ya kasus-kasus yang di di list untuk dicari gitu. Terus juga bikin gigi palsu untuk orang tua gitu. Jadi semuanya terus operasi juga. Jadi semua tindakan yang nantinya akan kami lakukan sebagai dokter gigi itu memang sudah dipersiapkan waktu koas itu dikerjakan. Wah, ini pengalaman pergigian ini sangat luar biasa ya. Iya, Masih banyak mitos-mitos yang terjadi di masyarakat itu iya, saat terkait gigi. Dok. Ini satu, kalau mimpi giginya tercabut takut itu ada ada yang keluarga meninggal. yang meninggal. Belum lagi kalau gigi lepas. Kalau giginya atas yang lepas itu dibuang ke Buang ke bawah. bawah Kalau gigi bawah yang lepas itu dibuang ke genteng. atas Katanya biar cepat tumbuh. tumbuh. Nah, kalau usia 40 tahun giginya lepas dibuang kemana biar tumbuh? Apakah itu hanya sekedar mitos atau memang dalam ilmu kedokteran ada tuh? Kalau sejauh ini saya belajar itu sepertinya mitos ya. Mitos ya. Saya belum pernah menemui di buku atau dimanapun itu ada. Iya, Tapi memang eh, pernyataan pertama dari jenengan tadi bagaimana gigi itu mempengaruhi seperti di forensik iya, itu memang memang sangat-sangat penting. iya, Di situ ternyata bisa terdeteksi DNA-nya dan sebagainya memang apalagi paling kuat. iya, Wah, ini paling harus kuat. dijaga betul. Biasanya anak muda itu kalau buka botol pakai gigi, Iya, nah, hati-hati ya, sayang hati-hati. sekali. Itu sangat tidak dianjurkan ya, Dok. Iya, jangan, jangan ditiru. Teman-teman kalau buka minuman bersoda yang itu ya, jangan pakai gigi ya. Ini bisa berbahaya. Baik. Iya. Wah, terima kasih, Dok. Ini mungkin terakhir pesan-pesan untuk anak-anak dulu. Oh, iya. Untuk dari orang tua yang punya anak-anak usia PAUD terkait karang gigi ini dan juga untuk yang nanti yang dewasa. Yang anak-anak dulu. Jadi untuk anak-anak eh, segera periksakan giginya ke dokter gigi terdekat, bisa ke Rumah Sakit Umum Anissa untuk memeriksakan. Jadi kita lebih tahu apa yang perlu dilakukan, seperti penambalan, nanti juga akan diberikan edukasi gimana cara menyikat gigi yang benar. Terus juga akan diberitahu juga pencegahan-pencegahan supaya tidak terjadi gigi berlubang gitu. Untuk orang dewasa juga kalau ketika sudah terjadi karang gigi, jangan lupa untuk ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi dengan cara di-scaling karena tidak dianjurkan untuk membersihkannya dengan bahan-bahan kimia yang dijual bebas nanti malah terjadi peradangan ataupun penyakit-penyakit lain. Jadi bersihkan rongga mulutnya ke dokter gigi. Terima kasih sekali, Dok. Kita sudah Ya. diberi kesempatan untuk mampir ngombe, ngicip ilmu tentang pergigian ya. Tentunya ini Ya. bukan pertemuan pertama, nanti ke depan kita pasti akan pertemuan-pertemuan lagi Ya. dan juga dengan pihak Rumah Sakit Umum Anissa. Ya. Ucapan terima kasih sudah diterima di sini. Ya. Kapan-kapan kita akan berkunjung lagi mampir ngombe di sini. Ya. Terima kasih, Dok, sehat selalu. Semoga karirnya senantiasa lancar, Amin. juga di RSU Anissa ini semakin berkembang. Amin. Amin. Baik, pemirsa TVNO dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Dan sebagai closing statement, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Vita bahwa mari kita jaga dan pemeriksaan berkala. Silakan datang ke Rumah Sakit Umum Anissa untuk memeriksakan gigi, khususnya ke poli gigi. Gus Dur dulu pernah ngobrol dengan salah satu sahabatnya yang sakit gigi. Ketika ditanya oleh Gus Dur, sampean tahu nggak kenapa orang bisa sakit gigi? Sahabat itu bilang, nggak tahu Gus, ya jaga giginya. Kurang lebih tidak bisa menjaga dengan baik. Oh, belum tentu. Kenapa? Kok bisa sakit gigi? Ternyata penyebab sakit gigi, penyebab orang hamil, dan rumput yang tinggi itu sama. Penyebab orang sakit gigi, penyebab orang hamil, dan penyebab rumput tinggi itu ternyata sama. Sama. Kok sama, Gus? Apa penyebabnya? Sama-sama kelupaan atau kelamaan dicabutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.